perusahaan dapat lamsam untuk karyawan yang keluar kota seharian, ya. Kalau pulangnya malam atau tengah malam, apakah bisa mengajukan lembur juga? Selama ini belum ada ketentuan, jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, ini yang harus diperbaiki. Ini bagian dari improvement yang harus dilakukan oleh HR di perusahaan. Jangan ngambang terus ya. Nah, jangan semua yang ngambang. Ngambang itu nggak enak sekali-sekali. Ini rutin ya, hal-hal yang rutin. Iya, ini standar. Ini standar. Jadi aturlah mengenai lembur karyawan, misalkan bagaimana cara klaimnya, terus yang dihitung lembur bagaimana, transportnya apakah dihitung lembur juga apa tidak, kalau keluar kota bagaimana, itu harus diatur. Ya, kalau sering keluar kota seperti ini biasanya terjadi di perusahaan yang bergerak di bidang yang banyak salesnya, misalkan business development sales itu biasanya main di kondisi-kondisi seperti ini. Kalau memberi lamsam, apakah itu memenuhi aturan apa tidak? Apakah jangan-jangan karyawan ini masih harusnya dapat lembur apa tidak? Itu harus dikategorikan dulu semua, ya kan? Nah, kalau pertanyaannya apakah boleh mengajukan lembur atau tidak, ternyata Bapak Ibu yang bertanya sudah menjawabnya. Belum ada ketentuannya, Pak. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, karena belum ada ketentuannya susah menjawabnya. Jangan-jangan, ya, mohon maaf ya, jangan-jangan karena belum ada ketentuannya, justru seharusnya semua dihitung lembur. Ah, mampus kan? Pusing kita kan ngurusnya kalau udah kayak gitu. Jadi segera buru-buru bikin aturannya. Dimulai dari apa? Dimulai dari mendeskripsikan atau mendefinisikan bagian mana yang berhak lembur dan bagian mana tidak berhak lembur. Ini sisi mata uang, bisa merugikan karyawan, bisa merugikan perusahaan juga. Iya. Iya kan? Kalau ada perusahaan yang ngakalin, kalau ada karyawan yang ngakalin kan jadi kacau juga tuh perusahaan kan? Banyak, Pak. Iya. Tapi kebalikannya, kalau perusahaan juga tidak punya ketentuan yang jelas, kembali kepada karyawan yang akan dirugikan. Iya. Ketentuan, termasuk ketentuan lembur lamsam. Perhitungan upah lembur kok lamsam? Itu dia. Itu kan nggak benar. Upah lembur itu udah jelas aturannya, udah paten. Kata orang Medan itu udah paten, itu udah paten, Pak. Ya, udah paten, itu sudah dipatenkan oleh pemerintah, sudah ada aturannya. Jadi lembur itu sudah nggak ada lembur lamsam sejam 10.000, sejam 2.000, sejam 3.000, itu nggak ada. Iya. Ya. Nah, tinggal ya, maka segera buru-buru dibuat aturannya. Nah, terus kalau ini ditanyakan ke saya karena belum ada aturannya, saya juga bingung jawabnya, Pak. Iya. Karena ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, silakan tanyain sama yang disetujui, kira-kira dia bikinin es teh atau bikinin kopi misalkan. So, itu terkait. Ya, jadi setiap kasus kan jadi capek, diraba-raba tuh. Oh, ini kayaknya bener nih baru dibayar, oh ini enggak, ini enggak dibayar. Gitu. Jadi itulah pentingnya kita standarisasi. Kalau kita punya standarisasi, sebenarnya Bapak Ibu semua, pesan yang disampaikan dari kewajiban membuat PP, peraturan perusahaan, adalah mengantisipasi yang begini-begini. Betul. Ini kan hal-hal yang sebenarnya ini kelihatannya sederhana, remeh, ya kan? Tapi kalau nggak diatur, nggak dirapikan, nggak dibuat standar, nggak ada bakunya, maka ini menjadi cikal bakal permasalahan. Orang mulai sakit hati, merasa dicurangi, ya kan? 1-2 orang terus bertambah, akhirnya di ujung bulan, di ujung tahun mulai ngobrol-ngobrol. Kamu juga ya ternyata? Iya, ngajar tuh atasan gue ya. Iya, oh enggak, dia ternyata disuruh sama bos. Berarti perusahaan kita memang curang. Wah, terus tuh berlanjut. Akhirnya tahun berikutnya muncullah kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok hantu, ya kan? Akhirnya hantunya udah berani menampakkan diri, udah nggak jadi hantu. Nah, jadilah kelompok resmi dan sebagainya menentang perusahaan. Perusahaan juga kan yang terganggu. Ya, nah ini PR-nya HR itu sebenarnya PR-nya HR itu mengantisipasi yang begini-begini ini. Ya, jadi jawaban saya adalah justru kembali kepada HR-nya. Ini HR-nya kemana nih kalau ini? Personalia. Admin ya, Pak. Admin. Kalau admin juga nggak benar orang dia. Ini kan urusan admin. Iya benar juga. Bukan admin ini, orgal ini. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. HR-nya harus kerja keras kalau di sini nih. Jadi ini yang perlu, yang sering ya kita di setiap KIM itu kita ingetin tentang IR compliance ya. Jadi kita mau kemana ya? Kita mau jalan ke Surabaya kemana? Kita kan harus punya dashboard gitu ya. Persis.
Lalu kita nekat gitu, kendaraan kita nggak ada dashboard, wis tawakal lah gitu ya. Nah ini kan gawat gitu. Gas aja udah. Nah itu yang sering kita ingatkan bahwa pentingnya review perusahaan, organisasi, ya bisnis perlu dia punya dashboard gitu. Sulit kalau kita hanya mengandalkan kira-kira bagusnya bagaimana. Wah, setiap orang punya selera. Betul. Mengerikan itu kalau Betul. semua itu tanpa aturan yang sudah ada tapi dilanggar atas hal-hal yang selera orang masing-masing, gawat itu. Dashboard kita nggak punya, sopir selera, wah gawat Pak.